Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mavogers, Kembali lagi dengan saya Dini dan saya Stefani. yang akan menemani teman-teman beberapa menit ke depan. Kali ini kami membawakan berita terbaru tentang Kota Bukit Tinggi. Hari ini Sabtu 3 Januari 2026 di Kota Bukit Tinggi, tepatnya di Mandua Bukit Tinggi, telah dilaksanakan Hari Peringatan Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang berlangsung dengan hikmat. Peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama dihadiri oleh jajaran Kemenak, kepala sekolah, staf, guru-guru, dan juga berbagai siswa dari kalangan sekolah, termasuk juga Mansatu Kota Bukit Tinggi. Nah, penasaran nggak sama acaranya? Yuk langsung aja kita simak rangkaian wawancara berikut ini. Halo Mavogers, kembali lagi dengan saya sedang mewawancarai guru. Pak, izin bertanya ya Pak. Ini dengan Bapak siapa Pak? Bapak Edi Salman, sebagai Ketua MGMP Kota Bukit Tinggi. Menurut Bapak, bagaimana peran Kemenak dalam mendukung pembelajaran di madrasah? Kalau kita melihat peran Kemenak dalam mendukung pembelajaran di madrasah, sangat antusias, kemudian peduli, baik itu kepada tenaga pendidikan maupun kepada Apa lagi yang mau diwawancarai? murid-muridnya di madrasah. Bagaimana peran Bapak dalam menjalankan amanah yang diberikan Kemenak? Sebagai kita yang diamanahkan guru PAI di Kota Bukit Tinggi, di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi dan Kemenak Kota Bukit Tinggi, kami sangat berperan aktif untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama dalam memperbaiki merubah sikap mental. Nah, kita menjadi insan siswa yang intelektual dan agamais dan berakhlak mulia. Bagaimana harapan Bapak kepada Kemenak dalam HOP yang tahun ini Pak? Harapan kita kepada Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia, agar selalu bersinergi dalam membina umat, terutama di lingkungan Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Dadah Mavogers. Dalam permusyawaratan perwakilan. Halo Mavogers, kembali lagi sama aku. Sekarang kita bakal nanya-nanya anak Mandua nih. Boleh izin tanya-tanya? Boleh Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Maika Putri dari kelas 10 E2 di Mandua nih Kak. Apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Hari HAP Kemenak ini? Mungkin kita sebagai siswa Kak bisa menjadi keteladanan di kita Kak, kayak misalnya aturan-aturan yang diberikan Kemenak untuk pelajaran kita Kak, misalnya kayak tanggung jawabnya, keteladanannya, tentang keagamaan kita ini Kak. Terus kita sebagai siswa mungkin bagus juga untuk menyikapi Kemenak ini dengan sungguh-sungguh Kak, karena banyak hal positif di dalamnya Kak. Mungkin itu. Makasih. Dadah Mavogers. Pesan-pesan dan harapan dari Bapak-Bapak Kementerian Agama terkait pelajar dalam menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-harinya Pak, dan juga bagaimana harapan Bapak ke depannya untuk para pelajar dalam masa sekarang ini Pak. Kepada anak-anak kami pelajar yang sekarang mungkin dalam usia Gen Z usia Gen Z, dan kondisi anak-anak Gen Z sekarang berbeda mungkin dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, karena pada saat ini kemajuan teknologi informasi sudah sangat pesat sekali perkembangannya, dan ini harus disikapi dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai kita larut dengan kemajuan teknologi informasi, tapi bagaimana bisa kita kendalikan untuk memberikan nilai-nilai manfaat. Hampir semua anak-anak kita, pelajar Gen Z, sudah dibekali oleh orang tuanya
gadget sudah dibekali, baik untuk kebutuhan proses belajar mengajar, kadang-kadang untuk tugas-tugas mereka harus upload, kemudian juga harus mereka posting, mereka download, kemudian membuat juga konten-konten juga. Ini penting dalam proses belajar mengajar. Tapi yang perlu diantisipasi adalah bagaimana ekses atau dampak negatif dari teknologi tersebut tidak merugikan kepada anak kita. Harus bisa menjaga dan bisa mengendalikan. Dan disinilah perlunya nilai-nilai agama. Jadi di sekolah kita, khususnya madrasah, anak kita dibekali dengan pendidikan agama yang lebih dibandingkan dengan sekolah umum. Tapi jangan ini hanya sekedar hafalan. Jadi pesan kami, semua pelajaran yang kita pelajari di sekolah itu, terkhusus pendidikan agama, tidak hanya untuk hafalan, tidak hanya untuk mengejar nilai. Percuma kita dapat nilai 9, dapat nilai 10, rapor kita bagus semua, tapi tidak diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar akidah akhlak, belajar syariah, belajar Quran hadis, di sana penuh dengan nilai-nilai. Ini yang penting diimplementasikan, diaktualisasikan oleh anak-anak pelajar, para Gen Z. Mudah-mudahan nanti akan bisa membentengi dari segala serangan dari luar. Kita berperang dengan LGBT, kita berperang dengan narkoba, pergaulan bebas semacamnya. Dan ini bentengnya adalah agama. Dan kepada anak kami yang telah memilih pendidikannya melalui pendidikan madrasah, ini anak kami sudah berada di jalan yang benar. Silakan teruskan pilihan yang sangat baik ini. Tapi sekali lagi yang sangat penting adalah semua ilmu yang diberikan oleh Bapak Guru, Ustadz, Ustazah di sekolah madrasahnya, agar memang betul-betul bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah. Semoga Pak, apa yang Bapak harapkan kepada generasi muda saat ini bisa kami wujudkan, Pak. Oke, terima kasih banyak ya Bapak-Bapak. Baik, selamat. Nah, Sobat Mavokers, sekarang Fani sudah bersama dengan Kepala Sekolah MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Halo Pak. Selamat pagi. Nah, jadi Pak, Fani ingin izin bertanya ya Pak. Iya, silakan. Bagaimana peringatan HUT Kemenak dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan karakter di madrasah, Pak? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mumugid yang saya hormati dimanapun berada. Pada hari ini kita tahu bahwasanya 3 Januari tahun 2026 kita memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-80. Momentum ini sangat urgensi sekali untuk perkembangan dan percepatan pendidikan khususnya di madrasah. Nah, kita tahu bahwasanya di madrasah itu selain anak-anak atau peserta didik menuntut ilmu, mereka juga disiapkan untuk meningkatkan pengembangan karakter dari peserta didik. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sikapi untuk meningkatkan mutu dan karakter dari peserta didik. Yang pertama, perubahan mindset dari anak-anak mereka harus menyadari. Kenapa demikian? Pola pikir di sekarang harus cakap dan menyikapi perkembangan di dunia. Apapun dia sekarang, tidak ada yang bisa berdiri atau tidak ada yang bisa melawan perkembangan dan percepatan dunia itu kecuali dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan karakter dari peserta didik. Nah, kita tahu bahasanya salah satu tempat dari atau wadah bagi masyarakat anak-anak di Indonesia ini banyak beberapa satuan pendidikan. Ada sekolah, ada madrasah, dan lain sebagainya. Nah, madrasah merupakan salah satu bentuk tempat atau wadah bagi anak-anak negara Indonesia untuk mempelajari dan bagaimana mengembangkan karakter dari peserta didik tadi menuju ke yang lebih baik.
Kenapa demikian? Karakter itu sangat penting menghadapi atau menyadarkan anak-anak tadi bahwasanya kita hidup di negara Republik Indonesia. Nah, maka kedepannya yang ketiga, dengan adanya 1 dan 2 tadi, mari kita membangun bangsa Indonesia ini. Pertama, menciptakan anak-anak yang punya ilmu pengetahuan, serta jangan lupa tentu punya karakter yang baik. Nah, sekian. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-80. Semoga Kementerian Agama ke depannya lebih maju, khususnya madrasah. Amin. Amin, Masya Allah sekali Pak. Iya. Semoga apa yang Bapak harapkan dapat kami sebagai generasi muda wujudkan ya Pak. Ya, terima kasih. Oke, Amin. Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Nah, segitu dulu ya Sobat Mavogers. Demikian breaking news dari kami, saya Dini, Dan saya Stefani. dari Humas Man 1 Kota Bukit Tinggi dan Mavogi TV mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Dadah Mavogers. Dadah.